Udah 2 kali nggak apa-apa Ya yang Allah. sehat. Makasih ya parfumnya, makasih banget ya parfumnya ya Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula la haula wa wa la la quwwata quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatidz, para pengurus, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Quran Ustaz Bapak Al-Hidayah, yang kami muliakan Imam Sholat Subuh Hijrah Al-Quran Ustaz Muhammad Siddiq, Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Hidayah Al-Quran Bapak Haji Abdurrahman Haji Muhammad Haji, yang kami muliakan para jamaah yang hadir, di antara lain Bapak Jamat Yani, Bapak Haji Madinah Meko, Bapak Haji Masyarakat, Bapak Haji Ma'is, Bapak Haji Hasim, dan Bapak Yus, serta Haji Matahari, seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau di hadapan sedikit. Alhamdulillah, syukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya milik Allah. Alhamdulillah, di pagi yang terang ini kita sama-sama terhadir di Masjid Jami Al-Hidayah dengan iringan doa. Mudah-mudahan angka kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami Al-Hidayah, mudah-mudahan Ta'ala panjangkan umur Allah, luaskan rezekinya, Allah menyempurnakan kesehatannya dari ikhlas sedekah yang diberikan Allah yang bisa pada segala balasan syukur. Kita awali majlis ini dengan membaca Al-Fatihah. Assalamu wal afwa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah wa taufiq bi taqdir Rasul wa izin maqasid bi jami'in yakdir wa yusil Allah ila hujjah syafi'ina wa insyaallah Allah maghfirah darajat bi jannati ala ilmihi wa bi zikri rasulullah wa ila hadratil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi kitab Minhajul Muttaqin Sarah Riyadhus Shalihin al-Imam al-Habib Billah al-Muhaddis al-Bibi Asy-Syaikh Nawawi al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihdar niyyati fi jami'il a'mali wa aqwali wal baridati wal khafiyah. Babul ikhlas, bab ikhlas dan mendatangkan niat bi jami'il a'mal, dari semua pekerjaan, wal aqwali dan ucapan, al baridati yang nampak, wal khafiyati yang sembunyi. Wa qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala Allah ta'ala la yanala Allaha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Wa qala Allah ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tukhfuhu ya'lamu Allah. Bab ikhlasi wa ihdar niyati, bab ikhlas dan mendatangkan, menghadirkan niat dari semua amal-amal, ucapan-ucapan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Kitab ini kitab Riyadhus Shalihin. Maka kitab Riyadhus Shalihin ini yang mengarang adalah Al-Imam Al-Arif Billah Al-Muhaddis Al-Imam Abi Zakaria As-Sadiq An-Nawawi
umur 7 tahun sudah hafal Quran. Kitabnya banyak sekali yang beliau karang ini, ratusan kitab yang beliau karang, termasuk kitab dari ilmu hadis, sarah daripada Fathul Bari, sarah daripada Imam Bukhari, itu sampai 20 jilid. Ada lagi namanya sarah kitab Minhaj al-Imam Nawawi. Jadi kalau di Allah tingkat terakhir untuk mendapatkan kalimat jinsi dari selesai, tingkat terakhir dia harus selesaikan kitab. Kemudian termasuk kitab yang saya ini kitab Riyadhus Shalihin, artinya taman dari taman orang-orang soleh. Di sini keistimewaan dari kitab Riyadhus Shalihin ini ada bab-babnya, kemudian ada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih yang ditulis oleh Imam Zakaria Asy-Syarif An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau wafat di Damaskus, usianya 34 tahun dan beliau belum menikah. Karena dia habiskan waktunya untuk mengajar dan mengarang kitab dari masjid ke masjid, dari pondok ke pondok, dari majlis masjid ke majlis, habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul abdi man yamshi fil ardi alimun aw muta'allim. Sebaik-baiknya seorang hamba yang hidup di alam dunia ini kecuali seorang guru, orang yang belajar, dan orang yang mengajar, dan orang yang belajar. Wa huma syarikain fil khair. Keduanya itu bersyarikat di dalam kebaikan. Alhamdulillah. Babul ikhlasi wa ihdharnya, bab ikhlas dan mendatangkannya dari semua pekerjaan dan ucapan-ucapan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Setiap amal yang dilakukan itu pertama didorong dengan penuh keikhlasan. Semua apa yang dikerjakan, baik dalam pekerjaan yang nampak ataupun yang tersembunyi, ataupun ucapan-ucapan, maka ucapkanlah dengan penuh keikhlasan, karena keikhlasan itulah nilai yang sangat besar penentuan pahala yang Allah berikan kepada mereka, kebaikan baik di dunia maupun nanti di akhirat tertentu. Berapa banyak orang yang niat kebaikan kemudian berubah ke niat itu dengan tujuan riya, ada rasa ujub, maka sia-sia amal kebaikan yang dia lakukan. Wa qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina ad-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya menyembah kepada Allah mukhlishina ad-dina hunafa, dengan dasar keikhlasan kepada Allah. Lahuddina hunafa, semata-mata menghidupkan agama yang dulu. Wa yaqimus shalat, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Dengan surah Al-Bayyinah Allah memerintahkan manusia dan makhluk yang hidup di alam dunia ini, baik malaikatnya, jinnya, dan manusia, kecuali semata-mata untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidakkah aku perintahkan, aku ciptakan jin dan manusia kecuali
Ta'ala menciptakan dunia ini. Yaqulullah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya dunya khalaqtuki wa jayatuki. Wahai dunia, aku ciptakan engkau dan aku hiasi engkau seindah-indah. Jadilah engkau budak orang yang perbudakannya dirinya kepadamu. Wahai dunia, aku ciptakan engkau, aku hiasi engkau. Jadilah engkau budak orang yang perbudakan dirinya kepadamu. Wahai dunia, aku ciptakan engkau, aku hiasi engkau. Jadi budakilah orang yang memperbudakannya kepada Allah. Jadi dunia ini dipesan oleh Allah. Jadilah engkau mengabdi setia kepada orang yang mengabdi kepadamu. Maka orang-orang yang zalim, dia tidak melihat dunia kecuali yang dilihat akhirat. Termasuk Al-Imam Ibn Nawawi radhiyallahu ta'ala, dihabiskan waktunya di dalam berdakwah dan tidak mengharapkan sesuatu apapun, hidup dalam keadaan kesederhanaan sampai beliau meninggal dunia. Itu orang-orang saleh. Mereka tidak melihat dunia. Di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang disampaikan, karena ilmu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan, semua apapun yang dikerjakan semua karena Allah. Makanya dunianya ikut kemudian mengabdi kepada Dia. Saya teringat ketika saya hadir di Sewu di Majlis Al-Habib Ali bin Abdul Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Seluruh Pulau. Salah satunya daripada Munsif Al-Habsyi Habib Muhammad diucapkan ketika kakekku Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika itu beliau seorang alim yang warah wali, kemudian mempunyai karamah yang begitu luar biasa, dan beliau orang kaya raya. Ini jarang seorang alim warah luhur karamah wali kemudian kaya, jarang. Kebanyakan ulama hidupnya sederhana. Memang begitu Allah berikan mereka hidup sederhana. Kalau dia kaya limbung mulu, jahit mana kagak datang, jahit lagi di puncak, jahit mana lagi mau kasar, apa ada urusan. Akhirnya kagak kaya. Memang begitu Allah kasih. Ulama-ulama yang soleh hidupnya sederhana, gak banyak rezeki Allah kasih, karena dihabiskan waktunya untuk mengabdi, menyebarkan, hidupkan sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pengen memberikan keberkahan kepada jamaahnya untuk membantu di dalam urusan jamaah. Amin, saya mau tiba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi hidup sangat sederhana walaupun beliau orang kaya. Dan banyak para sahabatnya membantu di dalam dakwahnya, di dalam menyebarkan agama Islam. Tak kalah sahabat satu persatu untuk menyebarkan agama Islam. Itu dibantu oleh Nabi dan para sahabat ketika itu, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah donatur terbesar dari sejarah agama Islam, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Oh iya. Sampai 60.000 triliun kekayaan yang berada di Timur Tengah.
jalan lah, berasa banget. Ya, duduk pengajian seperti itu Bukan di Masjid Tauhid tinggi ini kan. dia berpanjat. Setiap yang ngaji itu dikasih makan. Kemudian banyak orang yang berdatangan tiap hari pada minta bantuan. Mana? Mana? Pokoknya kalau ulama yang soleh yang Siapin ikhlas, makan. sebelumnya orang-orang biasa, rumahnya banyak buat yang tetap rumahnya minta bantuan. Itu ciri dia orang yang soleh. Kalau dia yang soleh yang datang penjabat, orang-orang kaya, bukan surut bukan. Tapi Ini kan main. kiai yang masya Allah Ya, mantap itu kata. yang Mantap kata. orang-orang biasa di rumahnya banyak yang untuk orang-orang yang minta bantuan. Karena Allah lah memberikan jalan kepada mereka. Sama seperti Nabi ketika itu banyak orang yang datang minta bantu dan orang-orang yang datang. Kemudian datanglah nih ulama besar dari Sibam. Sibam itu dari Seoul kira-kira 170 km. Itu jalan kaki, pengen ketemu Habib. Karena Habib Ali terkenal karomah dan kewalian ikut ketua. Kala sampai di Seoul kemudian hadir majlisnya Habib Ali. Begitu kaget ulama Syafi'i. Melihat katanya Habib Ali wali karomah keramat tubuh warok, ternyata rumahnya dulu rumahnya aku beri bentuknya masjidnya besar, pesantrennya besar. Kata Habib Ali baca kitab Ihya dan mengambil buku para muridnya membaca. Orang ini dalam hati melihat katanya Habib Ali wali karomah dulu, ternyata cinta dulu. Nah kalau dibicara dalam hatinya, kemudian Habib Ali tengok, kemudian sambil tersenyum, sambil kemudian selesai orang disuruh masuk, maka semuanya kemudian orang ini dipanggil salaman, kemudian dipegang tangannya, kemudian dibilang, "Maza itu apa yang kau katakan di hari ada?" Ya Habib, aku nggak katakan lantas, kamu jangan. Aku dengar hatimu berkata ini dan itu tentang yang ini. Wali tahu gerakan hati manusia. Karena bisa itu Musa ikhbadillah yang karena mengamalkan hadisnya ikhbadillah yang jagalah hukum-hukum Allah. Itulah ya, Samudi kena ya, Jauhkan saudara. larangan Allah, nanti Allah Hmm. menjaga diberikan alam kemuliaan. Akhirnya orang ini dipanggil, dimasuk 19 menit. rumah. Udah 19 menit, 19 menit. Ya Habib, saya datang dari Sibang. Saya ini termasuk mufti di kota Sibang. Saya ngajar dari masjid ke masjid pagi, siang, malam. Tapi tidak ada orang yang memperhatikan diriku dan aku hidup dalam keadaan susah. Aku datang kemari pengen minta Tuhan, pengen minta namanya tanah Allah itu begitu keadaannya. Kalau lagi ngaji nggak ada gini kue jujur nggak ada. Tapi nggak ada, cuma air putih tuh, cuma air Putih. itu saya mengumpulkan ibadah di Allah di masyarakat sultan aulia ulama kita juga untuk karena beliau berada sedang itu saya ambil air sendiri buat dulu sendiri, bawa makanan sendiri buat orang yang pada ngaji masjid pada jauh lagi. Pulang ada salam
sedangkan di kantor ini nggak ada duit, tapi duitnya semua wali, tapi jadi praktekin membayar dulu di bawah lain. Banyak para ulia orang ini seperti itu. Hanya kembali kasih makan, kemudian kasih apa? Kasih korma, minggu lebih. Dikira belum pernah makan enak. Ulama sono menjarah makan enak. Lain di sini apa aja makan? Luar biasa. Tuhan biasa Indonesia. Apa nih makan? Dikira dimakan di titik kali makan yang banyak. Orang pada makan semua itu masih ada tuh di nampan di piring. Korma itu dibilang ya Habib, boleh anak kumpul itu sisa-sisa korma yang ada, saya bawa pulang, saya pengen ngasih anak dan istri. Kata Bukhari, jangan, masih banyak segudang korma dikasih Bukhari 3 tingkat daripada korma hidup, bawa pulang buat keluarga. Kata saya ini, ya Habib, bagaimana yang dipiring saya bungkus, yang 3 kardus ini saya jual. Saya butuh uang buat bikin toko biar istri anak berdagang, dengan dapat itulah untuk menghidupkan keluarga di dalam usaha. Kita bari silakan. Silakan. Luar buah disewu. Ternyata dari bangsa Langkat ini melihat korma bagus dibeli. Berapa korma ini kamu jual? Umpama saya jual 10.000. Kalau murah kamu jual, ini pasaran 50.000. Gak apa-apa dah, yang penting laku. Namanya barang dikasih kadang-kadang itu jual sembarangan. Jual sama seperti tanah warisan, beli makan, tapi jual salah-salah. Ada yang jual sewa, tahu jual sewa, tapi sabar buat tahan aja. Jual nggak punya duit, jual sewa. Yang penting jadi itu namanya jual sewa, tapi kagak beli. Hati-hati jangan. Akhirnya pulang, kami kembali di rumah makanan itu banyak. Kemudian Habib Ali kasih lagi duit, kasih di rumah ini. Tiba-tiba orang yang beli korma itu datang ke Habib Ali. Ya Habib, alhamdulillah sekian lama saya tunggu di korma dari Yaman, gak pernah ada. Sekarang ada tiba-tiba resiu. Saya ingat dulu ini saya beli hadiah buat pas nengok ada orang Iya. dari mana kau dapatkan ini korma? Pas nengok tahu di pojokan ada orang itu ya Habib yang dijual. Zaman Habib Ali nggak pernah buka aib. Kata balik dia buat kakak saking ikhlas, saking Ikhlas. baik banget orang ini. Kelas dia kasihnya. Apa yang kali bukan kamu katakan kepada kau anak mau hidup dunia walakin dunia tuhib buni, bukan kamu katakan kepada kau Syekh, aku tidak cinta dunia, tapi dunia lah yang cinta kepada. Sebab amal kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan kembali kepada Allah. Gak bakalan di ulama-ulama harus menjadi pasukan ulama-ulama mutakhir untuk mengambil contoh teladan dalam ucapan perbuatan penuh dengan keikhlasan, tidak condong kepada sesuatu di dalam urusan kemegahan dan kemuliaan dunia,
kita ibadah juga tetap dapat hidayah yang langsung, bener lah. Iya. Jadi hidup kita itu mau udah diatur sama dia, dari brengsek jadi benar bener terus. Dan ada juga yang bikin proposal juga kita meminta berdoa. Iya. Karena ada kita dibuat, kadang kita dibuat apa? Jadi buat orang gak benar, kita dibuat benar, nah kita nih sadar gagal. Tentu dia punya semua jalan yang sudah la yanalullahu wala dima'uha walakin yanal taqwa minhu. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban dan darah kurban, akan tetapi sampai kepada Allah Ta'ala itu dari kamu adalah ini dengan ikhlas. Nanti bulan Ramadan jangan terlalu banyak kita dengan hewan kurban yang kita beli paling gede. Ini sapi-sapi muat ini 800 kilo, 800 orang-orang sehat. Ngomong tanah, ngomong sini tuh di lapangan. Akhirnya dia datang nanya, punya siapa? Mau datang? Gua. Ngomong gua. Nyohor Pahalanya ini hilang. apa lagi yang di sini? Sultannya ya. Wa qala ta'ala qul in tuqu ma fi syurukum aw tuqu ya'lamu. Katakanlah Muhammad, jika mereka mensembunyikan apa yang ada di dalam dada mereka ataupun dalam hati mereka, aw tuqu ya'lamu, ataupun mereka menampakkan, niscaya Allah akan mengetahui. Jadi tidak ada sama sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun makhluk yang hidup di alam dunia, walaupun binatang yang kecil sekali, nggak bisa dilihat oleh kasat mata. 3 hutan yang lebat, kemudian di dalam goa di bawah batu yang besar sekiranya nggak bisa terlihat. Allah Maha. Jadi semata-mata semua jalankan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Amir Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Tuqal bin Abdul Uzza bin Ziyad bin Abdullah bin Murad bin Rawjah bin Abdullah bin Ka'ab bin Nuhay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu tergantung niatnya. Niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu mengerjakan kebaikan itu sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Yang niat itu mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha imra'atan yuhibbuha fa hijratuhu ila ma hajara anhu. Barang siapa yang hijrah hanya untuk mencari kesenangan dunia, dia akan mendapatkan kesenangan dunia itu seorang perempuan yang dinikahkan. Di dalam hadis ini, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim menceritakan Nabi dapat cerita dari sahabat. Ada seorang pemuda dari suku bangsa Quraisy ketika itu jatuh cinta dengan gadis dari suku bangsa Quraisy yang namanya Ummul Qais. Ummul Qais ini orang yang telah masuk Islam, kemudian mengajak calon suaminya untuk meninggalkan Islam bersama para sahabat. Namun orang laki itu tidak mau hijrah karena banyak perdagangan yang didapatkan, harta yang ditinggal, sedangkan keluarganya pun tidak punya. Karena nggak mau, padahal pemuda ini ditinggal sama Ummul Qais, hijrah dengan keluarga. Tatkala dia tahu bahwa pujaan hatinya telah
Orang yang hijrah karena untuk menjumpai pujaan hatinya. Kemudian Nabi diceritakan, kemudian Nabi tertawa senyum. Dua orang ini hadis innamal a'malu binniyat. Punya sempurnanya amal tergantungnya, sempurna amal kebaikan tergantungnya. Barang siapa yang hijrah meninggalkan kampungnya untuk mencari ridho Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu dia akan mendapatkan ridhoan Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrah meninggalkan kampung halaman yang dicari urusan dunia ataupun yang dicari seorang wanita pasangan hidupnya, pasti Allah akan temukan, akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau orang niat pengen dagang, insya Allah apa yang didagangkan pasti dia akan laris mendapatkan. Kalau umpama orang meninggalkan kampung kemudian untuk mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu. Kita tinggalkan rumah kita menuju Masjid Al-Hidayah mencari ilmu, maka dia akan dapat ilmu. Ada juga orang kafir di majlis ilmu bukan cari ilmu, tapi dagang. Ya baik, dagang dari dapat rezeki yang Allah berikan di majlis ilmu sambil dipegang. Sama seperti muhajir betul dari tinggalkan Mekah menuju Madinah dikarenakan untuk menikahkan orang Egypt. Sampai di Madinah langsung dinikahi. Sebab kalau nggak buru-buru nikah itu barang bagus, barang bagus di Madinah, bahkan diambil orang bisa bunga jatuh, buah bagus. Kalau nggak dipetik pemiliknya bakalan dipetik sama orang. Kalau orang takut segalanya dimakan kampret. Makanya umpamanya anak laki umur 30-40 tahun belum nikah, kadang-kadang kita bingung ngapain aja. Orang laki itu modalnya cuma genit doang, modalnya cuma genit, kemudian modalnya cuma nyapa doang, dapat pasti dah. Tetangga saya tukang ojek aja bininya juga rumahnya di pojok. Anak kita udah sarjana, udah punya rumah, udah punya ini, kerjaan juga bagus, karena belum nikah tuh anak kita lagi kajian baru bisa anak lu kurang genit, anak lu kurang genit, bapak yang genit, asal nyampe kawin lagi, bapak itu kan kalau kawin kan sering ajak jalan-jalan. Kalau di jalan-jalan nih pamanya anaknya belum kawin, ada tapi pamanya habis iya, yang selakah bang. cari perempuan yang soleh pasti dapat. Karena banyak wanita-wanita yang solehah datang di majlis ilmu, dia pengen mencari seorang imam pendamping hidupnya itu orang yang soleh, pasti dia akan dapat. Jadi itu istilah kata gelas, ini gelas nih, ya. Gelas itu mensesuaikan tutupnya. Gelas mensesuaikan tutupnya. Gak mungkin gelas itu nggak sama dengan tutupnya, betul kan? Iya. Orang baik ketemunya pun di tempat-tempat yang baik. Iya. Orang jahat ketemunya sama orang jahat di tempat yang kagak. Oke, jangan cari calon bini mau di kafe. Pasti di kagak betah di rumah. Jalan mencari tempat nongkrong. Kalau buat nyari bibit yang bagus di mana? Di tempat-tempat yang baik, supaya anak turun kita orang-orang yang baik. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya.
وفعل كريم وفعل كريم الحمد لله بحمد الفاتحة وسر الفاتحة